Kita percaya kita semua bersuka cita, amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Mari kita arahkan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih-Mu kepada kami Bapa. Satu minggu lamanya Tuhan telah memelihara kami semuanya, telah melindungi, memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami semuanya. Kami bersyukur berkat-berkat-Mu yang luar biasa Bapa. Dan pada saat ini Bapa, di hadirat-Mu kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini, kami datang menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Katakan bersama, amin. Haleluya. Dengan segenap hati kita, mari kita datang menghampiri tahtanya yang kudus. Haleluya. Kami bawakan hidup kami Tuhan. Kami ridho Engkau ya Bapa. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karyaku indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kami menaikkan syukur. Dengan syukurku, membawa kerinduanku
mempersembahkan hidup kami, hati kami Bapa di hadapan-Mu, karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan berkati ibadah kami lebih lagi Bapa. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bersuka cita di hadirat-Mu Bapa. Kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memuji Tuhan katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Berikan salam kanan kiri kita. Tuhan baik bagi kita semuanya. Haleluya. Lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan di tempat ini. Sungguh besar kasih sejatimu ajar dan lebar yang beribu lautan, jauh di timur kasih lagi, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. katakan hati bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Allah. Yesus, ajar kekuatanmu, besar anugerahmu, dapat berhenti untuk memuji namamu. Jagat terlalu besar kasih setiamu Tuhan. mari kita sama-sama bangkit berdiri.
hidup saudara. Haleluya Bapa. Kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya dia akan jauh dari
bahwa Engkau Tuhan tidak pernah menjauh daripada Allah. Ampuni kami Tuhan kalau kami yang sering jauh daripada Allah kami Bapa. Kami sering meninggalkan kasih Allah. Ampuni kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Allah. Urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Allah kami, Allah yang berkuasa. Tuhan, biarlah kami menyerahkan segala hati dan pikiran kami, tubuh kami dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sesuai dengan tema kami, pertobatan dan penyucian hidup Bapa. Tuhan, berikan kami roh pengertian Tuhan, sehingga hidup kami boleh ubahkan Tuhan. Dari yang sering melanggar firman Tuhan, menjadi penurut firman Allah Bapa. Tuhan, berikan kami juga roh pengertian daripada Allah, sehingga kami mampu Tuhan memahami, mengerti firman Allah yang kudus ini. Dan kuduskan juga kami Tuhan, sehingga Tuhan kami juga mampu Tuhan mengerti akan firman ini Bapa. Tuhan, kalau ada juga Tuhan umat-Mu yang sedang sakit saat ini, sembuhkan ya Tuhan. Yang punya pergumulan juga buka jalan Bapa, sehingga Tuhan dengan sukacita kami boleh Tuhan merenungkan firman Allah yang kudus ini Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan, dan Roh Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah pertobatan dan penyucian hidup. Pertobatan dan penyucian hidup. Ini salah satu syarat supaya terjadi survival atau kebangkitan rohani di dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan tidak secara kebetulan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah supaya kita benar-benar bertobat. Ya. Apa yang Tuhan maksudkan? Pertobatan itu bukannya di bibir. Ya. Pertobatan itu bukan karena kebiasaan yang memperlihatkan kesalehan kita, kita memperlihatkan kebaikan kita kepada Tuhan. Tapi yang pertobatan yang inginkan adalah pertobatan yang benar-benar dari dalam hati, dari dalam tubuh kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Apakah kita siap bertobat? Amin. Kalau kita siap bertobat, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17 dengan tema kecilnya di sini, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat 14. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Nah, ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ayat terakhir. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka,
Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan berkehendak supaya kita bertobat bukan hanya dengan bibir. Ya. Saya ada di sini belum tentu bertobat dengan sungguh-sungguh. Misalnya ya, kita semua melayani belum tentu kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi kita hanya memperlihatkan apa yang namanya kelihatan dari luar. Mungkin kita baik, ya, sesama jemaat GBI Raja Wali kita sangat baik, tapi belum tentu kita bertobat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita disebut bertobat dengan sepenuh hati kepada Tuhan? Pertama, kembali dengan sepenuh hati. Ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Jika seseorang yang berangkat dari kota A menuju kota B, ya, berangkat dari kota A menuju kota B, seharusnya Bapak Ibu ya, dari kota A ke kota B itu dari arah timur ke barat, ya, seharusnya dari kota A ke kota B, yaitu dari timur ke barat. Nah, tetapi apa yang telah dilakukan oleh seseorang ini, dia berjalan dari barat ke timur, ya, jadi berbalik arah. Nah, di awal-awal perjalanannya dia tidak menyadari bahwa dia telah salah langkah. Ya. Harusnya ke kota B adalah dari timur ke barat, tapi dia berangkat dari barat ke timur. Nah, ketika di pertengahan jalan baru dia sadar, waduh, saya salah jalan. Harusnya jalan dari timur ke barat, tapi dia adalah dari barat ke timur. Nah, ketika seseorang itu menyadari bahwa dia salah jalan, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Berbalik. Benar Bapak Ibu? Atau misalnya udahlah lanjut aja. Sebelah sini harusnya bagaimana tindakannya? Terbalik atau berbalik? Bukan terbalik tapi berbalik, ya, berbalik. Dia harus berangkat lagi dari timur ke barat. Nah, itu juga yang harus kita lakukan pada saat ini Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Kenapa? Kalau seseorang ini melajukan perjalanannya, makin jauh dengan tujuan perjalanannya itu. Tersesat, betul Ibu Simanjuntak. Itu tersesat. Tetapi kadang-kadang orang memakai peribahasa duniawi, ya, sudah terlanjur basah. Sering dengar itu Bapak Ibu? Sering dengar? Apa? Sudah terlanjur basah. Ya udah, ceburkan aja tubuhnya ke kolam biar basah sekalian. Itu kadang-kadang kalau orang sudah berbuat dosa Bapak Ibu, ya udahlah, sudah berdosa, dosa kecil, dosa besar sama aja. Perkataan orang luar, bukan GBI Raja Wali. Ya udah berdosa lah. Coba kita bayangkan tadi yang orang ini, ya udahlah, udah salah, tapi dia menuju terus ke barat, ya kan? Kan kesalahan besar. Akhirnya dia, kata Ibu Simanjuntak, tersesat. 100 buah Ibu Simanjuntak, benar itu tersesat. Bagaimana dengan kita? Ketika sadar, ketika kita menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini telah berbuat dosa, apa kita lanjutkan terus? Biarilah, dosa mah dosa lah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah berlanjut berdosa atau berbalik kepada Allah? Berbalik kepada Allah, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti umat GBI Raja Wali ini benar-benar terjadi pertobatan. Karena udah berbulan-bulan kita belajar tentang survival. Dan hari ini, berarti bagus, berarti tidak ngantuk ya. Itu tadi saya uji itu. Bukan survival tapi revival. Mudah-mudahan hari ini mengambil keputusan yang benar dan yang besar. Puasa harus bertobat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan, bahwa berbalik kepada Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan ini Bapak. Ini firman Tuhan, berbalik kepada Allah adalah
pertobatannya dalam merupakan suatu rencana Allah. Dia menyampaikan ini melalui Nabi Yoel. Nabi Yoel. Adanya Bapak Sagala juga, Yoel apa Sagala? Itu, ya. Itu Pak Sagala mengambil dari nama Nabi Yoel. Ya. Itu Nabi, seorang Nabi yang membangunkan rohani kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, kenapa terjadi firman Tuhan ini kepada Yoel? Karena pada waktu itu bangsa Yahudi itu telah melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kesombongan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada bangsa Yahudi waktu itu. Dia menyuruh satu bangsa yang besar untuk menyerang bangsa Yahudi. Bahkan di situ dikatakan di pasal 1 ada tulah, yaitu belalang, menyerang segala apa yang mereka tanam, diserang oleh belalang itu. Sehingga tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang mereka tanam gagal panen atau tidak berhasil, kering. Bukan hanya tidak berhasil, bahkan tuh pohonnya menjadi kering karena ada tulah. Sehingga Allah memanggil yang namanya Nabi Yoel. Karena Allah kan tadi dikatakan Allah pengasih dan penyayang. Dia tidak mau umatnya itu susah. Dia tidak mau umatnya itu menderita. Tetapi umatnya ini yang sering meninggalkan Tuhan. Dia panggil Nabi Yoel. Tuhan apa Yoel? Nabi Yoel, kumpulkan semua bangsa-bangsa. Ya tadi kita dengarkan ya, supaya berbalik kepadaku. Nah itu, ya. Bangsa Yahudi waktu itu mereka melakukan dosa besar, meninggalkan Tuhan. Kenapa mereka meninggalkan Tuhan? Karena mereka ada kesombongan di dalam hati mereka. Bagaimana dengan kita umat GBI Raja Wali hari ini? Apakah kita juga ada hati kesombongan? Atau tidak ada? Amin. Ya, tidak ada. Kalau kita tidak punya hati kesombongan, berarti kita mengakui Allah yang Maha Besar, sehingga kita boleh merasakan yang namanya kasih setia Tuhan. Apa sih yang bisa kita banggakan? Kita ini adalah manusia yang tidak apa-apanya. Memang firman Tuhan katakan bahwa manusia berharga di mata Tuhan, tetapi kadang-kadang orang menyalahgunakan firman Tuhan ini. Oh, saya kan berharga di mata Tuhan. Jadi seenaknya melakukan kehidupan ini, Bapak Ibu, baik di rumah tangga, baik di dalam usaha maupun dalam pekerjaan. Sekali lagi bukan GBI Raja Wali. Karena merasa bangga hidup saya berharga di mata Tuhan. Jadi dia sembarangan melakukan kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan begitu. Kita ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Kita ini terdiri dari abu dan debu yang tidak punya harga. Tapi kita berharga di mata Tuhan oleh karena kasih Allah. Kita harus sadar tentang itu. Nah, Tuhan ya memanggil umatnya untuk kembali total, bukan setengah-setengah atau sekadar formalitas. Harus total, berbaliknya total. Jangan setengah-setengah. Kalau orang tadi yang menuju kota B dia setengah-setengah, maka dia untuk mencapai kota B pasti dia kemalaman karena terlalu lambat mengambil kesimpulan. Dia udah tahu bahwa dia salah jalan, tapi nanti dulu keburu sore dan keburu malam. Bagaimana kalau malam, Bapak Ibu? Bagaimana kita kalau berjalan di tengah kegelapan? Kaki kita bisa jatuh ke dalam selokan. Benar, Bapak Ibu? Benar. Makanya jangan setengah-setengah ketika kita menyadari bahwa kita telah salah. Kita harus ingat bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan pengampun. Kita harus mengakui dosa kita ke hadapan Tuhan dan berbalik arah 100%. Tadi dikatakan ya ini total. Ada ya tadi ya? Bukan setengah-setengah, tapi kita harus total. Ya. Kemudian pertobatan sejati berarti mengarahkan ulang atau meriset seluruh hidup kepada Allah. Ya, itu namanya berbalik arah. Kita ubahkan hidup kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini, kita evaluasi apakah ini benar di mata Tuhan. Tadi di pujian pertama itu kan ku persembahkan hatiku, ya kan? Ku persembahkan hatiku. Ketika orang mempersembahkan hatinya, kita ingat yang namanya janda miskin.
Itu janda miskin karena hatinya dipersembahkan oleh Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada uangnya, sekalipun tidak ada hartanya, tapi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seberapapun. Tetapi kalau tidak memberikan hatinya kepada Tuhan, ingat siapa yang menipu perempuan itu? Masih ingat enggak? Yang Safira itu? Hah? Adakah 2 orang itu? Ingat Pak Alek? Ananias dan Safira. Itu karena hatinya tidak sepenuhnya berbalik kepada Tuhan. Di hadapan Petrus dia berbohong. Nah, makanya kan kalau hati yang suci tidak mungkin kita berbohong. Amin. Saya tidak percaya tidak ada yang berbohong. Amin. Semua hatinya suci. Amin. Semua hatinya kudus. Amin. Dan mempersembahkan kepada Tuhan secara 100%. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tadi saya katakan bahwa pertobatan adalah rencana Tuhan. Kemudian dikatakan di sini bahwa revival dimulai ketika berhenti bercabang hati dan kembali utuh diarahkan kepada Tuhan. Jangan mendua hati, jangan bercabang hati. Kadang-kadang ini kan cabang hati ini dia diarahkan kepada yang pacaran atau suami istri. Jangan mendua hati. Di sana kamu punya pacar ya, ya kan? Di sana kamu punya simpanan ya. Secara dunia aja salah kalau mendua hati, benar Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita mendua hati di hadapan Tuhan, salah total. Ya. Sepenuhnya apapun yang terjadi, pokoknya mau bagaimana Tuhan. Apapun yang kita alami, ujian apapun yang kita alami, bagaimana Tuhan aja. Apalagi diperkirakan oleh para analisis, kalau tidak berhenti perang sekarang, ya di Timur Tengah, kemungkinan besar ya harga-harga BBM naik dan segala macam, harga barang naik. Sedangkan gaji kita kan belum naik. Mungkin ada kesulitan ekonomi ke depan. Tapi kita sebagai orang percaya yang telah menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, jangan khawatir. Karena semua itu Tuhan izinkan supaya terjadi pertobatan dalam kehidupan kita, supaya kita mengakui bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Nah, tadi pertama kembali dengan sepenuh hati ya. Itu salah satu cara pertobatan. Yang kedua, ya, kembali dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Yang kedua adalah meratap dengan ketulusan. Saya bacakan di ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbalilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Nah, ya. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya. Tuhan menantikan hati yang hancur kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan senang. Tuhan senang ketika kita membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa, Tuhan hanya Engkau pengharapan saya Tuhan. Mungkin kita sekarang yang punya usaha kan, ada nama itu gelombang sinusoida, ya kan? Hari ini ya pasti 5 juta, kami pasti 5 juta ya. Ini pengusaha itu di sore itu, ya kan? Hari ini mungkin penjualan di mana posisinya levelnya? Mungkin turun sedikit lagi, nanti ada lagi. Tapi kita jangan khawatir. Kenapa? Asal kita membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Amin. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Katakan bahwa Allah saya adalah Allah yang Maha Kuasa. Katakan bahwa Allah saya adalah Allah yang perkasa. Amin. Ada juga perkembangan di Bandung Timur. Saya dengar Bapak Yosua Mama Yosua telah buka cabang 2. Luar biasa loh itu. Ya. Amin Mama Yosua. Amin. Kemarin Pak Gule bilang, nanti kalau kita jalan-jalan ke Sindang Raya, kita mampir ke rumah Bapak Yosua. Kata Pak Yosua, silakan datang. Benar Pak? Pak Gule benar kan? Benar Pak, benar. Benar. Dan dia bilang silakan datang, siap melayani umat GBI Raja Wali. Tapi saya bilang jangan repot-repot Bapak Yosua, karena kalau kami ini datang makan tidak sedikit. Dari 1 piring bisa 2 piring, dengan apa yang disajikan.
Makanya saya bilang jangan merepot. Saya bilang sama Pak Mariswan, kalau kita lewat jangan lihat rumahnya Pak Joshua, langsung aja kita kesasaran. Kecuali kalau kita dipanggil, apa boleh buat, ya kan? Menghargai tuan rumah, tapi ini hanya intermezzo ya. Bukan benar Mama Yusuf, bukan ya, hanya intermezzo, hanya contoh ya. Puji Tuhan, saya lihat sekarang GBI Raja Wali ya, makin sungguh-sungguh dan makin berkembang, bukan semakin turun. Jadi genap firman Tuhan bahwa kamu semakin naik, bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Iya, apapun yang terjadi biarin. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus ingat itu. Apa yang telah dalam Mawar pasal 3, apa yang telah Tuhan buka tidak dapat ditutup oleh siapapun. Amin Pak Stephen. Amin. Ya. Luar biasa Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dikatakan koyakan hatimu, berarti pertobatan harus menyentuh pusat terdalam jiwa kita. Budaya bangsa Yahudi Bapak Ibu, budaya bangsa Yahudi ketika mereka sedih, ketika mereka berduka, maka mereka memuliakan apa Pak ya? Memuliakan pakaiannya. Ya. Apakah ada yang memuliakan pakaiannya di sini juga? Contohnya, ketika Yakub mendengar bahwa anaknya Yusuf telah mati diterkam oleh binatangnya karena anak-anaknya melapor, maka Yakub kan dia memuliakan pakaiannya. Ketika Daud mendengar Saul telah mati dan juga anaknya Yonatan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memuliakan pakaiannya, ya kan? Dan ketika Ayub mendengarkan berita bahwa anak-anaknya telah dirampok, bahkan telah dibunuh oleh musuh, apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia koyakan pakaiannya. Tapi kata Tuhan, jangan hanya mengoyakkan pakaiannya, tetapi koyakanlah hatimu. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, artinya apa? Kalau kita hanya mengoyakkan, saya di sini lagi sedih atau berduka, maka di depan jemaat GBI saya koyakan pakaian saya, menandakan bahwa saya sedih, menandakan bahwa saya lagi berduka. Itu benar dilihat oleh orang, tapi belum tentu ini, ya kan? Saya berubah. Tapi yang Tuhan katakan ketika bertobat itu, ya, ketika bertobat itu kita koyakan hati kita. Apa maksudnya? Kita harus mengakui segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah selama ini. Jangan sembunyikan. Misalnya kita punya dosa 3, 2 diantaranya terbuka, tapi yang satu lagi ditutupin. Janganlah, malu kita. Janganlah sebutkan itu, malu kita. Biar aja itu mah tersembunyi. Jangan. Makanya koyakanlah hatimu, bukakan semua Tuhan. Ampuni Tuhan, saya telah jatuh dalam dosa Tuhan. Ya. Ampuni Tuhan, ini hati ini sudah rusak Tuhan. Karena ya, kepada seseorang ya, ada salah satu ruang yang disentuh oleh Allah supaya kita berubah. Apa namanya? Hati. Itu adalah ruang yang selalu disentuh oleh Tuhan, yang menyentuh hati kita supaya kita berubah dan supaya kita bertobat. Makanya kita koyakan hati kita. Kalau selama ini hati kita yang selalu sombong, yang dengki, yang tidak bersyukur kepada Allah, kita koyakan. Mungkin selama ini hati kita ada dalam kekhawatiran, mungkin selama ini hati kita ada dalam ketakutan. Mari kita koyakan ketakutan itu dan kita katakan kuasa Allah yang memenuhi hati saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Percaya kepada Tuhan, percaya pada kuasa Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Koyakan segala kekhawatiran, koyakan segala kebohongan, koyakan segala ketakutan, koyakan segala yang tidak mau menuruti firman Tuhan. Mungkin kita selama ini bertentangan dengan Tuhan, bahkan kita menantang Tuhan. Kita harus koyakan. Ya, itu yang Tuhan mau. Bukan hanya kita koyakan baju kita sebagai tanda budaya menandakan bahwa kita lagi berduka, sedih atau bertobat. Ya, di bangsa itu juga kalau mereka bertobat, mereka juga itu mengoyakkan baju mereka. Tapi kata Tuhan, koyakanlah hatimu. Kalau hanya baju yang dikoyakan, kan kita bisa pakai baju yang lain. Artinya apa? Kita masih bisa mengulangi perbuatan dosa yang sama. Tapi kalau hati kita yang kita koyakan, kita yakin dan percaya oleh karena pertolongan Tuhan, maka hidup kita terjauhkan dari segala dosa. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu.
Jadi kita goyahkan hati kita. Kemudian ketika kita datang dengan kesedihan, ketika kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, maka di sini dikatakan bahwa Tuhan akan membuka pintu pemulihan kepada kita. Ya. Pemulihan terjadi ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Ada di Mazmur, saya lupa ayatnya itu. Hati yang hancur gitu ya. Tuhan senang dengan hati yang hancur, tapi saya lupa pasalnya ayatnya ya. Maaf. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk pertobatan dan penyucian hidup adalah berseru demi pemulihan. Ya. Pertobatan pribadi harus menjadi seruan bersama. Saya baca lagi dalam ayat 15, 17. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Nah, ini di sini ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kumpulkanlah jemaah, kumpulkanlah umat GBI Raja Wali. Bukan hanya dikumpulkan, bukan hanya pengurus, tetapi kumpulkanlah semua umat supaya bertobat di hadapan Tuhan, supaya ada pemulihan, sehingga nanti setiap usaha, setiap pekerjaan umat GBI Raja Wali dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau di kampung ini ya, dulu saya masih SD saya dulu ya. Kalau nanti kalau ada satu anak Kristo, kalau sekarang namanya di sini apa ya? Majelis. Hari ini hari Minggu, ini Minggu pagi. Karena di sana dulu kan ibadah itu kan mulai jam 9. Kan nanti ada trosi, apa namanya trosi kan? Lonceng ya. 3 kali jam 6 dibangunkan dulu supaya semua umat bangun. Kemudian jam 8 ini lonceng dibunyikan lagi supaya orang-orang cepat-cepat ke gereja. Nanti jam 9 dibunyikan lagi. Ada petugasnya itu. Petugasnya kita di sana tuh Amaedi namanya kalau nggak salah ya. Kalau jam 9 kalau mulai kebaktian dibunyikan lagi itu. Nah, ketika majelis itu lewat di depan rumahnya, Pak, maafin dulu sebentar Pak. Yang namanya majelis kan dia harus rendah hati. Ada apa Pak? Ada apa Ibu? Dulu teh uang 100 rupiah kan mahal. Ya, waktu saya SD uang 100 perak itu mungkin sekarang 10.000 nilainya. Benar ya? Itu dulu mah karena beras dulu sekilo kan cuma 100 perak. Dulu kan beras. Kalau kita beli permen 5 rupiah itu. Kalau di bahasa Batak kita bilang limper. Limper apa ya? Itu bisa dapat permen 5 biji. Hah, 5 kan? Kalau sekarang kan beli permen kan 501. Kalau dulu limper itu kan ada kapal burung itu, ya. Kita beli satu itu dapat permen 5 biji. Itu kan. Jadi saking mahalnya uang itu. Jadi ketika nanti majelis lewat di depan rumahnya, Pak, maaf sebentar Pak. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Ini persembahan saya. Tolong didoakan saya. Tolong didoakan, ini sawah saya banyak ini siliwing, banyak apa namanya itu burung-burung itu yang makan buah itunya. Tapi kamu nggak ke gereja, ingat dibaca persembahan saya. Ini kan? Tolong Pak, ini persembahan saya 100 rupiah. Nah, itu bukan itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Bukan itu, ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada kayak gitu, nggak ada ya. Amin. Nggak ada Bapak Ibu, amin. Amin. Jangan ditimpah sesuatu kepada jemaah bahwa ini kegeberjuan, bukan. Kita harus datang sendiri. Kata Tuhan, hati kita harus bawa ke hadapan Tuhan. Jangan nanti kalau Pak Ya lewat depan rumah saya, Pak Ya ini persembahan saya tolong sampaikan. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan. Karena Tuhan mengharapkan kehadiran kita Bapak Ibu ya. Nah itu di kampung dulu itu. Nggak tahu di kampung yang lain, di kampung kami dulu suka begitu. Itu nggak datang dia, tapi ini di persembahan. Ini kita. Hah? Iya, itu persembahan. Itu. Kadang-kadang lagi kalau kasih persembahan 500, kembalikan 400 lagi ya. Itu dulu itu. Makanya habis itu, tapi nggak tahu tuh majelis itu dia ingat. Dan jika kasih persembahan atau misalnya kasih 100 perak, kembalikan 50 nanti ya. Itu sering itu. Jadi dia ingatkan habis 100 di kampung, bukan di sini. Kalau di sini mah 10.000 juga nggak apa-apanya.
Saya lihat di sini, saya lihat persembahan minimal warna biru atau warna hijau ya minimal ya saya lihat ya. Puji Tuhan, karena udah sadar akan karunia Tuhan. Itu di kampung dulu kalau kasih 100 perak, nanti ngomong ke yang asli itu, nanti kembalikan 50 rupiah ya. Itu terjadi itu di kampung Bapak Ibu. Terjadi itu. Ya, itu kan terjadi. Kenapa mereka nggak berani berkorban untuk Tuhan? Karena hatinya tidak ada ucapan syukur. Ya, nggak tahu kalau di gereja lain dulu ya, itu di kampung saya dulu suka terjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita harus koyakkan hati kita. Kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Inilah dosa saya Tuhan. Dan hari ini saya mulai bertobat Tuhan. Saya mulai berubah Tuhan. Apapun belalang, apapun yang terjadi, saya tidak hiraukan. Karena ada Tuhan yang menjaga. Amin. Ada Tuhan yang menjaga. Amin. Ada Tuhan yang memelihara. Amin. Amin. Makanya kita jangan takut dan khawatir Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan pemulihan datang ketika umat berseru bukan demi nama mereka, tetapi demi kemuliaan Allah. Nah, kita berseru bukan untuk kita, tapi kita berseru demi kemuliaan Allah. Coba kalau WBI nyanyi, wah saya senang. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, ya. Apalagi dirinya yang bisa majuta itu. Kalau video nanti kalau diputar balik lagi ya, senang kita lihatnya, ya kan? Itu semua bergerak. Saya yakin bisa majuta demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Semua juga umat WBI Gembira Jawali, mulutnya semua terbuka untuk memuji Tuhan. Tapi tidak kalah juga Bapak Tulus loh. Di base-nya tidak kalah Bapak Tulus juga. Ke saya kan, supaya saya apa hari itu tugas saya itu Pak Tulus apa ya? Suara 3. Bukan, nggak tahu tugas saya itu. Pokoknya dia kasih kode, ya kan? Oh ya, itu goyang, ya kan itu goyang. Nah itu. Jadi saya lihat semua di sini Gembira Jawali benar-benar melayani dan memberikan terbaik buat Tuhan. Coba waktu drama, mana Stephen? Oh ini Stephen ini anak Bapak Stephen. Coba lihat nih Herodes ini. Waduh, nggak tahu siapa yang apa dia make up dia. Ini kumisnya juga kayak kumis Herodes. Saya perhatikan itu. Emang begitu kumis Herodes itu. Beda dengan kumis saya, iya kan? Kalau kumis saya kumis hamba Tuhan, amin. Ini kumis hamba Tuhan ini, amin. Tapi saya lihat kumis Herodes, ya agak beko sedikit, tipis tapi beko sedikit. Iya itu, ya. Itu benar kayak Herodes. Nggak tahu siapa lihat contoh dari mana itu. Tapi luar biasa Gembira Jawali ini apa namanya itu kreatif sekali, ya kreatif sekali. Nah itulah. Jadi apa namanya itu kita harus benar-benar mengakui di hadapan Tuhan kita bawa hati yang hancur kepada Tuhan. Jangan kadang-kadang saya minta didoakan tapi hanya sekedar jangan ya. Kalau Bapak Ibu lagi lebih rindu lagi didoakan, datang ke rumah doa Raja Wali setiap hari Rabu jam 4 sore ya. Jam 4 sore Bapak Ibu ya datang. Tapi sebelumnya sarannya doa puasa dulu. Tadi di sini kan diajukan juga kan doa puasa. Kenapa doa puasa? Supaya kuasa Tuhan nyata. Dia nanti bagaimana? Yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Tuhan Yesus datang kedua ini, yang lumpuh bisa berjalan. Amin. Yang buta matanya dicelikan. Amin. Datang Bapak Gembala, ini doa sama pengurus semua ini usaha saya lagi labil. Datang. Jangan bilang aja, aduh usaha ini, jangan mengeluh. Tapi kan tadi singkatannya bersama-sama. Ya bersama-sama kita ikut. Nanti didoakan para pengurus semua. Kalau ada lagi ini minta didoakan, hubungi koordinator doa Bapak Sagala, iya kan? Supaya didoakan nanti Pak Sagala kan WA ke semua pengurus, itu kan? Tolong didoakan ini. Begitu nanti caranya. Mungkin kita yang datang ke rumah doa Raja Wali, tapi kita bisa doakan di rumah. Nanti ada berita dari Pak Sagala. Ini ada jemaah yang minta didoakan ini gini-gini. Ya, doakan usahanya, doakan pekerjaannya, doakan kesehatannya. Kita jangan malu-malu karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk itu saya ajak untuk berdiri semua Bapak Ibu. Untuk berdiri semua mari kita nyanyikan lagu
betapa ku mencintai. Kemudian singa saya udah mau diri. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini rancangan terbaik Tuhan. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih yang akan Bapa seluruh hatiku. Bapa sentuh hati. Bapak Ibu Saudara semua, ubah hidup. Kita memang tidak pernah lepas dari ada Allah kita, Allah pengasih dan penyayang yang sanggup mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Asal kita mau menyerahkan hati kita kepada Allah, sehingga Dia memulihkan segala kehidupan kita, baik keluarga, baik segala pekerjaan kita. Asal kita benar-benar berserah kepada Bapa. Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu, Tuhan mau memulihkan saya. Apapun masalah kita saat ini, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini.
Tak pernah sendiri, jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Di dalam hidupku ini
penyucian hidup. Pertama dikatakan kembali dengan sepenuh hati. Jika engkau mengalami kekeringan rohani saat ini, jika engkau mengalami seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa, hari ini Tuhan katakan kembali dengan sepenuh hati. Kalau engkau menyadari bahwa engkau telah jauh dari Tuhan, hari ini Tuhan berfirman supaya kita kembali dengan sepenuh hati, kembali kepadanya. Sebab Dia senang bila kita kembali seperti anak yang hilang. Ketika dia kembali, dia disambut oleh Bapaknya. Tuhan akan menyambut engkau dengan segala pergumulan kalau engkau kembali kepada Tuhan. Lalu kita meratap dengan ketulusan, menyesali dosa yang telah kita perbuat. Kita harus menyesali dosa yang kita lakukan selama ini. Mungkin kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan, tapi sekali lagi datang dengan penuh dengan penyesalan akan dosa, dan kemudian berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu semua tundukkan kepala. Bila ada yang didoakan, angkat tanganmu di tempat. Mungkin ada yang sakit, butuh dukungan doa, angkat tanganmu di tempat. Ada yang butuh dukungan doa, sekali lagi angkat tanganmu di tempat. Hari ini kita tidak perlu malu rohani, kita tidak perlu malu kepada Tuhan. Tapi justru kalau kita butuh pertolongan Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Bapa di sorga, Engkau tahu tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau tahu tangan-tangan yang sungguh-sungguh butuh pertolongan-Mu Bapa. Engkau tahu tangan-tangan Tuhan yang mau butuh pertolongan-Mu, butuh Engkau, butuh kasih-Mu. Hari ini Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Yesus, jamah mereka dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus memenuhi-Mu saat ini. Apapun pergumulan, jika Engkau datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan, Ia mendengar doa-Mu. Ia mendengar semua seruan hatimu. Ia mendengar semua kerinduanmu. Bila engkau datang dengan sungguh-sungguh, katakan Tuhan, saya mau datang dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, setiap yang mengangkat tangan, yang datang dengan sungguh-sungguh hari ini, Tuhan curahkan Roh-Mu Bapa. Curahkan berkat-Mu atas mereka dalam nama Yesus. Untuk segala kutuk kami minta dihancurkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemelaratan, kutuk dosa, kutuk maut dihancurkan di dalam nama Yesus. Bila engkau meratap kepada Tuhan dan mengaku, dan engkau datang dengan tulus, percayalah bahwa Tuhan peduli terhadap engkau. Bahwa Tuhan memperhatikan engkau mulai hari ini. Apapun persoalan, hari ini Dia mendengar engkau, dan Dia jawab engkau, dan Dia penuhi segala kebutuhanmu. Berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, umat-Mu butuh hadirat-Mu, umat-Mu butuh penyertaan, umat-Mu di sini Tuhan butuh pertolongan Bapa. Dan hanyalah Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang mereka andalkan, yang sanggup menolong dalam segala hal pergumulan. Terima kasih Tuhan, mantraikan firman-Mu ini bagi setiap kami, supaya menjadi rema bagi kami, agar kami boleh mengalami pertobatan dan penyucian hidup di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Bapa, pakai dia cara heran dan luar biasa untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati pekerjaannya, rumah tangganya, dan pelayanannya. Bapa, kami akan memberi persembahan kami. Kami mohon Tuhan Kau berkati setiap umat-Mu yang memberi hari ini beribu-ribu kali ganda di dalam nama Yesus. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha, dan berkati dalam pekerjaan. Kami percaya janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus juga urapi para kolektan hari ini yang melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Semuanya silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada saat ini mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman GPI Raja Wali Bandung 8 Maret 2026. Pengurus GPI Raja Wali dan Sidang Jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, yaitu Bapak Elitinus Harifah, seluruh pelayan yang telah melayani, serta semua jemaat yang telah hadir dalam ibadah hari ini.
Ibadah minggu depan, 15 Maret 2026 akan dilaksanakan kembali pada pukul 9.45 pagi di tempat ini. Diharapkan kedatangan jemaat GBI Raja Wali untuk beribadah bersama. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Dimohon kepada jemaat yang baru pertama kali hadir dapat menghubungi para penerima tamu hari ini untuk mengambil form data jemaat atau dapat mengisi form data melalui QR Code berikut ini. Bagi jemaat yang ingin melaksanakan baptisan selam, penyerahan anak, syukuran atau pembinaan pranikah dapat menghubungi sekretaris gereja yaitu Bapak Oyati Aro atau Bapak Mahaga Harifah. Khusus untuk pembinaan pranikah wajib dilaksanakan selama 3 bulan atau 12 kali pertemuan. Untuk persyaratan bimbingan pranikah, persyaratan baptisan selam dan penyerahan anak dapat menghubungi sekretariat. Baptisan selam akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Maret 2026. Pendaftaran peserta baptisan selam dibuka hingga hari ini Minggu 8 Maret. Pembinaan akan dilaksanakan 2 kali via Zoom dimulai pada hari Selasa 10 Maret pukul 19.00 dan 1 kali onsite pada hari Rabu 24 Maret di Rumah Raja Wali pukul 16.00. Bagi jemaat yang ingin mengikuti baptisan selam dapat segera menghubungi sekretariat. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu dan mengikuti doa pemulihan di Rumah Raja Wali pada pukul 16.00. Mari kita bersama-sama mendoakan bangsa, negara, gereja, dan keluarga. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menuliskan pokok doa pada kertas pokok doa yang telah tersedia atau dapat menghubungi Bapak Luhut Sagala, Gembala Komsel, dan Sekretariat. Pelayan doa pemulihan pada hari Rabu 11 Maret 2026 adalah pemimpin pujian Bapak Marlius, firman Tuhan Bapak Oyati Aro, pemain musik Bapak Elisama, dan tiket oleh Komsel Kudus. Kebutuhan TKK bulan Maret dipersiapkan oleh Komsel Bandung Timur. Pembinaan para pelayan ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret pukul 18.00 di Rumah Raja Wali. Pemimpin pujian Bapak Silaban, pemain musik Saudara Erlan dan Saudara Yabes, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, dan pembinaan oleh Bapak Elitinus. Kami harapkan kehadiran worship leader, singer, pemain musik, penari tamborin, soundman, multimedia, dan penerima tamu serta Bapak Ibu pengurus untuk dapat menghadiri pembinaan tersebut. Ibadah Jumat Agung 3 April 2026 akan dilaksanakan di Villa Osmond Lembang pada pukul 9.30 pagi. Untuk mendukung ibadah Padang Jumat Agung, maka akan diadakan 1 kali pengumpulan kolekte tambahan setelah selesai pengumuman ini di sepanjang ibadah minggu di bulan Maret. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan, dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali atau melalui kris code berikut ini. Pembayaran tindakan pembangunan dapat disetorkan oleh sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut adalah persembahan periode 1 hingga 7 Maret 2026. Jemaat yang berulang tahun periode 2 hingga 8 Maret 2026 yaitu Bapak Tehese Zai atau Bapak Amakris Zai, kami ucapkan selamat ulang tahun. Saat ini kita akan mengumpulkan kolekte kembali untuk mendukung kegiatan ibadah Padang Jumat Agung. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan untuk Jumat Agung. Ya. Segala
yang berulang tahun hari ini kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan anugerahkan umur panjang, kesehatan yang terbaik, dan berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha. Puji Tuhan. Terima kasih juga. Kalau ada yang baru datang hari ini dalam ibadah raya, silakan berdiri. Kalau ada yang baru, ya. Kalau tidak ada, selanjutnya kita akan adakan pembinaan tadi pada hari Sabtu ini. Ingat jamnya. Kita harapkan semua pelayan, ya, mimbar, semua pelayan yang tadi diumumkan, kita usahakan untuk datang supaya kita bisa ada pembinaan, ya, dalam hal khususnya pelayanan di gereja. Untuk pelayanan kita harus upgrade lagi, kita harus tingkatkan mutu daripada pelayanan dari semua bidang, karena kita tahu bahwa GBI jadi gereja yang besar di Kota Bandung. Amin. Nah, yang kedua, sudah ditetapkan tempatnya, yaitu untuk apa lagi, ya? Jumat Agung. Osmon. Kenapa mati-mati ini? Nah, Jumat Agung, ya, yaitu di Villa Osmon di Lembang. Dan nanti baptisannya bukan di sana diadakan, tapi di di Taman Kopo Indah. Jadi yang mau dibaptis ikuti pembinaan 2 kali pertemuan lewat Zoom, dan kita harapkan nanti bisa dilaksanakan pada hari Sabtu sebelum Jumat Agung, ada tadi jadwalnya, ya. Dan kemudian karena di situ ada kolam renang, ya, kita harapkan supaya orang tua bisa menjaga anak-anak. Itu yang paling penting. Orang tua yang memiliki anak kecil dijaga anak-anak. Lalu kalau mau berenang bisa bawa baju renang dari rumah, ya. Itu kita diberi bisa pakai itu sampai sore di tempat itu, ya. Nah, yang berikutnya ini bahwa tentunya kita dukung semua pelayanan ini, baik pada Jumat Agung kita dukung semua. Nanti panitia mungkin memikirkan kegiatan apa yang akan diadakan. Jadi untuk itu kita bawa dalam doa agar pertama cuaca supaya diberi cuaca yang cerah hari itu, tidak hujan, tidak banjir, ya. Itu yang kita doakan. Dan kedua, supaya semua jemaat yang mau ikut itu bisa sampai ke tujuan. Jadi nggak ada yang nyasar. Berapa tahun lalu itu ada yang nyasar itu, ya, mudah-mudahan semua tidak ada yang nyasar. Dan saya yakin nanti panitia akan memberikan Sherlock-nya atau Google Map-nya sehingga semua bisa. Lalu yang tidak punya kendaraan harus didata dari sekarang, supaya kalau disediakan angkot kira-kira berapa kendaraannya, supaya nanti disediakan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang punya kendaraan sambil jalan-jalan ke Lembang bawa kendaraannya masing-masing. Motor bisa nyampe, ya, motor bisa. Jadi sambil berwisata ke Lembang, sambil lihat semua pemandangan, nikmati semua makanan yang tersedia di Kota Lembang, ya. Jadi bisa bawa kendaraan, ya, bisa bawa kendaraan. Mudah-mudahan kita harapkan cuaca waktu itu nanti cerah. Amin. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Peganglah Tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan umat GBI Raja Wali boleh ibadah hari ini. Dan kami bersyukur buat penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah melayani hari ini, baik pembicara, song leader, singers, yang melayani tamborin, pemain musik, bagian juga multimedia, soundman, penerima tamu, kolektan, pelayan kantin, guru sekolah minggu, semua yang melayani hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dan juga Tuhan Engkau memberkati untuk masa depan mereka. Kami juga mau bersyukur kepada-Mu Tuhan buat umat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber daripada umur panjang, dan Tuhan anugerahkan mereka umur panjang. Juga Tuhan Yesus, rezeki yang terbaik dan masa depan yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan bagi umat-Mu yang hari ini mereka tidak bisa ibadah hari ini oleh karena berbagai hal, dan dimanapun mereka berada kami tetap mengasihi mereka. Kami mau berdoa supaya di hari Minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama dengan penuh sukacita untuk ibadah di tempat ini, menerima berkat firman-Mu dan memberikan persembahan pujian, doa, dan penyembahan kami di tempat ini. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan bagi jemaat yang bekerja baik di pemerintah maupun di swasta. Kami merindukan Tuhan, Engkau berkati mereka dalam pekerjaan masing-masing. Kau jadikan mereka menjadi karyawan yang berprestasi dan yang terbaik. Buat karir mereka naik dan bukan turun. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor bagi umat yang berwira swasta. Apapun usaha umat di tempat ini, doakan jamah dan berkati setiap usaha umat di tempat ini. Buatlah usaha mereka bertumbuh dan berkembang. Juga Tuhan menguntungkan, dan biarlah di dalam usaha mereka boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dan memberkati setiap usaha umat-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa di sorga di dalam nama Yesus untuk setiap acara gereja minggu ini, baik komsel maupun doa pemulihan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati para gembala komsel dalam melayani di setiap komsel mereka. Dan begitu juga ya Tuhan, doa pemulihan. Kami rindu juga doa pemulihan setiap Rabu. Mujizat Tuhan dinyatakan sehingga setiap jemaat yang sakit yang didoakan mengalami kesembuhan, dan yang susah dihibur, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berkekurangan diberikan kelimpahan, dan yang putus asa dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati juga Tuhan negara kami Indonesia. Berkati pemerintah dari pusat sampai daerah, para pejabat negara mulai dari presiden sampai dengan RT di seluruh Indonesia diberkati. Kami juga rindu Tuhan supaya Roh yang Kudus menuntun aparatur pemerintahan untuk mereka bisa memerintah dengan baik, benar, dan adil dan jujur. Segala bentuk kejahatan atas bangsa ini, korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, terorisme, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara. Begitu juga tawuran, perundungan, persekusi, geng motor, begal, pencuri, perampok, pengedar narkoba. Begitu juga Tuhan perjudian online, onsite, investasi bodong. Kami minta supaya dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Hari ini diadakan ibadah di berbagai tempat dan wilayah negeri ini dari berbagai denominasi gereja. Kami merindukan campur tangan Tuhan dan uluran tangan Tuhan, sehingga setiap orang percaya boleh beribadah dengan penuh sukacita menyembah kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih. Kami berdoa untuk keamanan Indonesia. Tuhan juga membentengi Indonesia sehingga segala perpecahan atas bangsa ini, perang saudara, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keamanan dunia. Tuhan, Engkau juga memberikan keamanan bagi dunia, bagi yang sedang berperang saat ini. Bapa, Engkau yang turun tangan bahwa Engkau adalah Raja Damai. Biarlah dunia saat ini boleh aman dan tentram. Namun demikian kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa. Bila nanti kami umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing, mohon penyertaan dan perlindungan Bapa di sorga di dalam nama Yesus, sehingga setiap umat-Mu mereka boleh pulang ke rumah, tiba di rumah
dengan sehat dan selamat oleh karena penyertaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan mari dengan iman angkatlah kedua belah tangan untuk siap menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usaha, dan diberkatilah pelayanan. Mulai hari ini sampai Maranatha, kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran Tuhan.